Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu walaupun secara online, insyaallah di kajian Islam terstruktur rutin dari DKM Al-Hikmah SMA 20 Bandung. Insyaallah saat ini juga akan direkam. Nanti jika sudah selesai akan saya upload di YouTube Hari Purnama. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang Ma'rifatur Rasul. Minggu kemarin kita udah membahas beberapa hal. Jadi yang pertama kita bahas mappingnya dulu seperti apa. Insya Allah di Ma'rifatur Rasul kita akan membahas ada 3 hal. Yang pertama adalah makna Nabi dan Rasul. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setelah kita tahu makna Nabi dan Rasul dan berikutnya adalah kita belajar sebenarnya mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Apa sih sebabnya? Dan kita juga sudah bahas, walaupun belum selesai ya, kita baru bahas kemarin sampai kisah Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kemarin kita udah bahas Nabi Nuh dan beberapa nabi, dan sekarang kita akan bahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Baru nanti berikutnya, sebentar ya, ada yang masuk lagi. Baru nanti berikutnya insya Allah kita akan masuk ke bab tentang setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasul itu sebagai penyampai risalah. Nah, kita akan bahas beberapa hal juga di sana. Nah, dari Rasul yang menyampaikan risalah ini, sebenarnya Rasul memiliki 2 sisi. 2 sisi, yang pertama adalah sisi manusiawi dan sisi kerasulan. Insya Allah nanti kita akan bahas sisi manusiawinya seperti apa, dan sisi kerasulannya seperti apa. Begitu ya? Oke, baru nanti berikutnya kita akan masuk ke materi tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nah, gitu ya. Nah, ini mappingnya, gitu ya. Mappingnya sekali lagi. Baru berikutnya nanti ini udah kita bahas kemarin tentang makna Nabi, ada di surat Al-A'raf 175, makna Rasul salah satunya ada di Al-Baqarah 129. Baru berikutnya ada perbedaannya apa, dan kita sudah bahas kemarin perbedaannya. Jadi Nabi dan Rasul itu sama-sama laki-laki yang diberi wahyu, hanya perbedaannya kalau Nabi diminta untuk menyampaikan syariat yang ada sebelumnya. Perbedaannya dengan Rasul itu, kalau Rasul adalah laki-laki yang dikasih wahyu, namun diwahyukan agar beliau menyampaikan dakwah tentang syariat-syariat yang baru. Jadi perbedaannya ada dari segi syariat. Untuk masalah Nabi dan Rasul ya sama-sama diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada umatnya, gitu ya. Jadi perbedaannya hanya dari sisi syariat, syariatnya yang baru atau syariatnya yang lama. Kalau yang lama itu Nabi dan kepada kaum-kaum tertentu, kalau yang ya Rasul berarti syariatnya yang disampaikan kepada kaum yang sudah ada tapi syariatnya yang baru. Nah, ini adalah kisah perjalanan Nabi dan Rasul. Ini direview dulu ya. Nabi Nuh ada kaum Nuh, Nabi Hud kaum Aden, Nabi Saleh kaum Thamud, Nabi Syuaib kaum Madian, Nabi Ibrahim kepada kaum Ibrahim dan Raja Namrud, Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Isa kepada Bani Israel. Kemarin baru sampai sana. Dan ternyata secara
disimpulkan dari beberapa ayat di Al-Quran, dari berbagai macam ayat di Al-Quran, masalahnya itu sama. Apa masalahnya? Masalahnya mereka nggak ibadah sama Allah dan mereka melakukan syirik. Maka Nabi dan Rasul ini diturunkan, gitu ya. Baik yang waktu dulunya asalnya menganut satu syariat tertentu, tapi tiba-tiba makin lama makin jauh, syariat Allah itu sudah di bukan mungkin tidak dihilangkan, tapi diganti dengan syariat-syariat yang baru gitu ya. Ada yang memang akhirnya terjadi asimilasi, akulturasi, sinkretisme, akhirnya menjadi satu syariat yang baru. Ketika itu terjadi, Allah menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk apa? Mengembalikan hak Allah gitu ya, agar manusia kembali beribadah sama Allah, agar manusia tidak syirik sama Allah. Dan ada kisah-kisahnya juga ternyata di Al-Quran. Jika mereka, ada kaum-kaum ini, ada kisah-kisah kaum yang diceritakan dalam Al-Quran, setelah Nabi dan Rasul itu turun kepada mereka, setelah Nabi dan Rasul itu mengajak untuk kembali menuhankan Allah semata, tapi ternyata mereka setelah diajak masih tetap kekeh sama apa yang mereka yakini, maka akhirnya Allah menimpakan azab kepada mereka. Untuk kaum Nuh diazab, ditenggelamkan. Untuk kaumnya Nabi Hud, kaum Aden, angin bergemuruh. Untuk kaum Thamud, gempa yang dahsyat. Untuk kaum Madian, gempa yang dahsyat juga. Untuk kaum Ibrahim dan Raja Namrud, ada cerita lalat pemakan daging, ada masuknya, akhirnya lalatnya ini masuk ke hidung Raja Namrud. Kalau untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kaum kepada Fir'aun, ada azabnya berupa tofan, kutu, belalang, katak, dan ditenggelamkan juga ya, gitu ya. Dan ditenggelamkan. Ya. Dan berikutnya Nabi Isa alaihissalam diazab di dunia neraka. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sebenarnya seperti kaum-kaum sebelumnya. Sebenarnya kenapa sih akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum bangsa Arab waktu itu ya, kepada bangsa Arab pada saat itu. Etnik dulu. Kenapa waktu dulu Rasulullah diutus ke bangsa Arab? Sebenarnya waktu dulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengembalikan hak-hak Allah. Nah, sebenarnya bangsa Arab ini dia menuhankan banyak hal. Yang pertama yang dituhankan itu ada malaikat. Nah, jadi ada sebagian dari kaum bangsa Arab itu mereka menyembah malaikat. Malaikat disembah loh gitu. Mereka menganggap bahwa sebagian malaikat itu adalah wakil Tuhan. Ya, konsekuensinya apa? Karena mereka menganggap malaikat itu adalah wakil Tuhan, ya wakil Tuhan ini tugasnya adalah untuk memberikan segala sesuatu yang diminta dan diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu sebenarnya selain mereka menyembah Tuhan mereka juga, mereka menyembah malaikat. Bukan berarti mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah Tuhan dan mereka menyembah malaikat gitu ya. Bahkan di antara mereka juga ada yang sampai menuhankan malaikat gitu. Oke? Nah, ini yang bermasalah. Bahkan ada juga mereka yang menganggap pada saat itu ya, bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Kan masalah nih sebenarnya. Nah, berikutnya, yang kedua, ada Tuhan-Tuhan bangsa Arab itu yang kedua adalah mereka menyembah ruh atau jin. Jadi di antara kaum bangsa Arab pada saat itu, walaupun nanti spesial untuk Nabi Muhammad SAW karena Nabi terakhir, beliau diutus untuk menyebarkan kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia, gitu ya. Nah, berikutnya balik lagi, ada yang menyembah ruh dan jin. Nah, bahkan sekarang juga ada, ya tadi malaikat juga ada loh, yang sekarang gitu ya, menyembah ruh dan jin juga ada loh di kalangan manusia zaman now ini gitu ya. Di antara mereka ada yang memandang jin-jin dan ruh para leluhur di antara mereka yang sudah meninggal dunia, mereka punya hubungan langsung atau hubungan ketuhanan dengan para malaikat. Sehingga dengan sendirinya otomatis mereka punya hubungan juga dengan Tuhan. Oke, balik lagi nih. Jadi mereka menganggap bahwa jin, ruh-ruh para leluhur yang sudah meninggal, mereka punya hubungan langsung atau hubungan ketuhanan dengan malaikat. Nah, malaikat juga punya hubungan ketuhanan dengan Allah. Maka mereka sendiri menganggap bahwa ruh-ruh itu pula punya hubungan ketuhanan dengan Allah gitu. Jadi malaikat, ruh dan jin ini punya hubungan juga ketuhanan dengan Allah. Karena itu mereka menuhankan dan menyembah jin-jin dan ruh. Oke, balik lagi sebelumnya kita review sejenak bahwa ada
pada saat itu juga ketika kemarin kita ngebahas tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam, ada salah seorang sahabat yang dulunya dia bukan muslim, tapi dia adalah non-muslim. Dia adalah agamanya Kristen lah, sebut saja seperti itu. Mereka bilang ketika ada satu ayat, Rasulullah menyampaikan bahwa bukankah kalian ya menyembah rahib-rahib? Ya kata mereka, ya kami tidak menyembah mereka. Ya kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah menyampaikan seperti ini. Bukankah mereka menghalalkan yang haram dan kalian mengharamkannya juga? Bukankah mereka mengharamkan yang halal dan kalian menghalalkan juga? Mereka mengharamkan yang halal, kalian mengharamkan juga. Ya sama kayak gitu. Asal yang halal jadi haram, kalian ngikutin. Asal yang haram jadi halal, kalian ngikutin. Iya, kata sahabat itu. Ya, itu kan maksudnya menyembah itu kayak gitu. Jadi maksudnya ini menyembah itu bukan berarti mereka secara ngobrol dan meyakini bahwa gue menyembah loh sama rahib-rahib, sama Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan. Tapi kita melihat pada sikap mereka, pada ibadah-ibadah mereka yang ternyata ya hasilnya seperti itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah itu maksudnya menyembah. Walaupun mereka tidak merasa bahwa diri mereka menyembah, walaupun mereka tidak mengklaim bahwa diri mereka menyembah. Nah, yang ketiga, selain menyembah malaikat dan selain menyembah ruh atau jin, ada yang menyembah binatang-binatang. Mereka menyembah binatang-binatang karena menganggap bahwa binatang-binatang itu diberi kekuatan penuh oleh Tuhan. Tuh, diberi kekuatan penuh oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatur alam semesta. Gitu. Jadi hubungannya tetap aja ada Tuhannya. Gitu. Cuman binatang-binatang ini punya kesaktian, punya apa? Karena akhirnya dia bisa mengatur. Nah, itu ya. Jadi ada yang menyembah malaikat, menyembah ruh, ada yang menyembah binatang. Nah, yang keempat, mereka juga menyembah berhala-berhala. Nah, apalagi waktu dulu di Mekah, di Ka'bah itu banyak banget berhala-berhala gitu ya. Jadi sebagian orang-orang Arab itu ada yang menyembah berhala-berhala atau arca-arca. Ada yang dari logam, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Nah, cuman ada beberapa berhala besar yang mereka ciptakan di sana pada saat itu. Yang pertama ada berhala yang namanya Hubal. Nah, berhala Hubal ini mereka tempatkan di Ka'bah. Yang kedua ada yang namanya berhala Manat. Manat yang mereka sebut Manat. Mereka tempatkan di Musyallal, di tepi Laut Merah dekat Kuwait. Jadi ada Hubal, ada Manat, yang berikutnya ada yang Lata Uzza. Mungkin Lata Uzza sering teman-teman dengar. Lata ini mereka tempatkan di Taif, dan Uzza ini mereka tempatkan di Wadi Naklah, gitu ya. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah pada saat itu, ada sekitar 360 berhala. 360 berhala yang mereka tempatkan di mana? Di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Mereka juga punya beberapa tradisi-tradisi dan upacara-upacara penyembahan berhala yang mayoritas tata caranya diciptakan oleh Amr bin Luhai namanya. Jadi ada yang menciptakan tradisi-tradisi gitu ya. Salah satunya adalah Amr bin Luhai. Nah, di antara upacara-upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah, nah, cuman masalah gini, mereka pasti kalau ngomong qomat kamit pasti pakai bahasa Arab ya. Cuman masalah kita kadang-kadang di sini di Indonesia juga ini nyambung lagi ya ke Indonesia. Biasanya di kita juga ada orang-orang yang akhirnya menggunakan bahasa Arab, tapi sebenarnya itu bukan bahasa Al-Quran, sebenarnya itu bukan dari Allah. Makanya sebenarnya sama-sama aja kalau kita ngomong sesuatu dan mengharapkan keberkahan dari sesuatu itu, padahal sesuatu itu tidak ada dasarnya. Oke, balik lagi. Karena ya tadi, sekali lagi, kalau di Arab juga yang qomat kamit semuanya pada bahasa Arab. Ya berarti di Indonesia ini bukan berarti ketika qomat kamit segala macam menggunakan bahasa Arab nih ada yang harus dibaca berapa ratus kali dan segala macam, bukan berarti itu adalah ibadah yang diterima Allah gitu ya. Balik lagi. Oke, jadi di antara upacara-upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama mereka melakukan apa? Yang pertama itu mereka mengelilinginya. Mereka mengelilingi berhala sambil berkomat kamit di hadapannya. Mereka memohon pertolongan kalau misalnya mereka kesulitan. Mereka berdoa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat dan mewujudkan segala macam yang dikehendaki. Jadi yang pertama mereka mengelilingi.
Yang kedua mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud kepadanya. Sok bayang, kayak gitu. Jadi ada loh tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Yang ketiga, mereka bertakarrub dengan menyajikan berbagai macam kurban. Tuh, di surat Al-Maidah ayat 3, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, wa antas taqsimu bil azlam. Jadi mereka juga ada yang bertakarrub dengan cara apa? Menyajikan berbagai macam kurban untuk berhala-berhala itu. Nah, jenis-jenis takarrub yang lain yang mereka khususkan, sebagian kayak makanan, minuman, mereka pilih disajikan untuk berhala. Mereka mengkhususkan bagian-bagian tertentu dari hasil panen binatang untuk mereka. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan apa beberapa kaum juga yang ada di Indonesia sebenarnya. Kan ada juga ya orang-orang yang bahkan menyembah berhala. Ada juga, nah, ya walau alam, ada juga orang yang tawaf dan haji ternyata niatnya lain, bukan ke berhala ya, tapi ada cara-cara lain, ada sesuatu yang mereka bawa, ada sesuatu jin, ya bahasa kasarnya zimat lah, walaupun mereka nggak bilang zimat. Ada caranya mereka bertakarub. Ketika di Indonesia masih banyak juga, ketika emang ada tsunami atau apa, waktu itu pernah ada orang-orang yang masih melestarikan kebudayaan itu, melestarikan. Karena apa? Dulu juga kayak gitu. Ya ini mah budaya, ini mah adat. Ya mereka ambil kayak kerbau apa dilemparkan ke dalam sungai. Ini untuk apa? Ketika ya ini ada batasan loh ketika kita seorang muslim. Ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ibadah-ibadah lain. Nah, itu yang nggak boleh. Kecuali kalau masalahnya ini muamalah, silahkan. Tapi kalau masalah ibadah itu nggak boleh. Nggak boleh asimilasi, akulturasi, sinkretisme. Ini ada salah satu buku. Nanti insya Allah akan bahas juga kalau misalnya ini, ingatkan di pertemuan berikutnya kepada Wildan atau Faiza, pengurus, akan bahas ada satu buku yang namanya Tarasit Akidah. Sejarah-sejarahnya kenapa sih gitu ya. Ada berapa bacaan-bacaan sih yang kayak gitu. Oke. Berikutnya. Nah, kita lanjut lagi. Takarub mereka itu ada macam-macam ya. Ini salah satunya adalah di surat Al-An'am 136. Allah berfirman seperti ini. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka. Sesuai dengan prasangka mereka. Ini Allah udah bilang ini sesuai dengan prasangka mereka. Berarti banyak sebenarnya orang-orang yang mereka meyakini sesuatu ya sesuai dengan prasangka-prasangka mereka. Padahal itu hanya prasangka belaka. Ini untuk Allah. Dan ini untuk berhala-berhala kami. Ya mereka, Tuhannya Allah, tapi mereka melakukan juga kepada yang lain, itu yang masalah. Dan Allah nggak ridho sebenarnya. Makanya ada ayat ini juga. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapan mereka. Ini Allah udah bilang kayak gitu. Balik lagi ya, sebenarnya kita kenapa sih bahas KIT? Karena ada satu hal, banyak hal ilmu tentang agama ini yang kita nggak tahu gitu. Kita tahu bahwa Tuhan kita Allah di Ma'rifatullah, tapi kita kan nggak tahu Allah senang diibadahi dengan cara apa. Ya terserah Allah kan. Ya sama, kalau misalnya kita punya perusahaan, masing-masing perusahaan punya style sendiri, punya kebijaksanaan sendiri. Ketika bilang sesuatu, memerintahkan sesuatu, ya harus dilakukan oleh bawahannya. Yang tahu segala macamnya, ya yang punya perusahaan. Mereka bebas untuk melakukan itu, walaupun memang ada aturan-aturannya. Cuman bedanya, yang samanya adalah Allah itu ya tadi, Allah yang menciptakan kita. Ya Allah yang berhak untuk menentukan ibadah-ibadah mana yang Allah terima dan ibadah-ibadah mana yang Allah nggak terima. Gimana caranya biar kita tahu? Ya kita belajar dari mana? Dari firman-firman Allah. Kita belajar dari mana? Firman Allah baik di Al-Quran maupun hadis Qudsi ya. Ada yang namanya hadis Qudsi. Ada firman-firman Allah yang bukan di Al-Quran, itu namanya hadis Qudsi. Ada yang hadis Qudsi, ada yang Al-Quran, ada yang hadis. Ya kita meyakini itu, bahkan di Al-Quran, di hadis ini ya tadi ya, ini menceritakan tentang sejarah-sejarah bangsa lalu, dan sejarah ini valid. Kita nggak hidup sezaman itu, tapi sejarah ini valid. Ketika apa? Ketika ngelihat ternyata ditemukan apa di suatu daerah, kayak gitu ya. Balik lagi kan, ada yang takorubnya tadi dari sisi makanan dan minuman. Berikutnya takorub mereka ada yang bernazar. Bernazar apa? Mereka bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala. Ini di surat Al-An'am 138.
Mereka mengatakan kata Allah, mereka mengatakan seperti ini. Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya, kecuali orang-orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu penyembelihan, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan. Tuh, bahasanya mereka melakukan itu untuk apa? Untuk Allah. Mereka melakukan itu untuk apa? Untuk Allah. Bayang, untuk Allah mereka lakukan itu. Nah, makanya zaman sekarang pun kalau ada orang-orang yang melakukan itu niatnya untuk Allah tapi caranya tidak sesuai dengan yang Allah pengen, gitu ya, berarti ya tertolak. Makanya harus dihindari. Nah, berikutnya ada pula upacara-upacara, ini masih upacara berhala ya. Jadi upacara-upacara berhala, balik lagi ya tadi ya. Jadi ada Tuhan-Tuhan yang disembah, Tuhan-Tuhan bangsa Arab. Pertama menyembah malaikat, yang kedua menyembah ruh, yang ketiga menyembah binatang, yang keempat menyembah berhala. Nah, yang menyembah berhala ini ada upacara-upacaranya. Kita lagi masuk bahasan itu. Yang pertama, mereka mengelilingi berhala itu sambil komat kamit di hadapannya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Yang ketiga, mereka bertakorub dengan menyajikan berbagai macam kurban untuk berhala. Yang keempat, takorub yang mereka lakukan dikhususkan untuk sebagian makanan dan minuman dikhususkan untuk berhala itu. Nah, yang kelima, takorubnya adalah bernazar menyajikan sebagian untuk berhala. Nah, yang keenam, ada pula yang namanya al-bahirah, ada as-sa'ibah, ada al-wasilah, ada al-hami yang diperlakukan sedemikian rupa seperti berhala. Nah, apa itu al-bahirah? Apa itu as-sa'ibah? Apa itu al-wasih? Al-wasihlah? Apa itu al-hami? Nah, ini ada kata-kata dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu berkata, al-bahirah adalah as-saibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10 tuh. Onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan tidak mempunyai anak yang jantan. Tuh bayangin. Jadi mereka kayak bikin sesuatu yang kayak ini bukan kebenaran loh, ini bukan kebenaran loh. Pasti ada sesuatu yang membuat si unta ini bisa beranak, bisa yang bisa membuat unta ini tuh spesial karena dia beranak 10, semuanya betina, tidak punya anak jantan. Gitu ya. Nah, berarti kalau ada onta yang kayak gini, ontanya itu nggak boleh ditunggangi, katanya. Ontanya itu nggak boleh diambil bulunya, ontanya itu nggak boleh diambil susunya, kecuali untuk tamu. Jika kemudian ternyata onta ini melahirkan anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Itu yang namanya al-bahirah. Nah, berikutnya ada yang nama al-wasilah. Al-wasilah ini apa? Domba betina yang punya anak kembar yang semuanya betina secara berturut-turut bisa dijadikan sarana takorub. Kan sesuatu yang tadi kayak unta, yang domba ini bukan sesuatu yang umum ya. Maksudnya secara logika nggak umum. Ketika tiba-tiba ada terjadi sesuatu, wah ini 10 nih, wah ini mempunyai anak kembar nih, si domba betinanya nih. Udah gitu berturut-turut, betina berturut-turut bisa dijadikan sebagai sarana takarub. Oh, oke, bentar ya. Oke, balik lagi. Nah, ini tadi sesuatu sarana disembeli, dagingnya boleh dimakan. Oh, jadi mereka bikin aturan-aturan sendiri menurut logika-logika mereka. Mereka hanya berprasangka, mereka hanya berandai-andai, tapi mereka yakin itu masalah. Oke, berarti ketika itu terjadi di zaman sekarang juga itu bermasalah. Berikutnya ada yang alhami. Alhami ini adalah onta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Onta seperti itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan. Kayak gitu ya. Nah, makanya di surat Al-Maidah ayat 103,
Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti itu. Jadi akhirnya untuk hal-hal itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengembalikan penyerahan diri, totalitas penyerahan hanya kepada Allah. Bukan kayak gitu caranya. Kalau kamu mau melakukan ibadah sama Allah, nih caranya kayak gini. Maka Nabi Muhammad membawa dinul Islam. Nanti kita akan bahas berikutnya setelah membahas Ma'rifatul Rasul. Bagaimana cara mengenal Rasul. Bagaimana dinul Islam itu, Ma'rifatul Din. Kita mengenal din. Din ini apa? Islam ini agama aja atau memang sistem? Nanti kita akan bahas berikutnya. Makanya Nabi Muhammad membawa sistem itu. Nah, ini di surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, cuman ternyata ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka, sambutan apa yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada mereka? Akhirnya mereka malah mengejek, mereka malah menghina, mereka malah mengolok-olok, mereka malah menertawakan. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW sampai diberi julukan Al-Amin, orang yang dipercaya di sana. Orang-orang kalau mau pergi atau apa, ngamanahin itu ke siapa? Ke Nabi, ke Muhammad bin Abdullah pada saat itu. Ke Muhammad bin Abdullah. Mereka percaya, saking percayanya kayak itu yang mereka lakukan. Tapi ketika ada sesuatu yang ya sebenarnya secara hati mereka yakin bahwa Muhammad bin Abdullah nggak mungkin berbohong. Tapi di hatinya tetap ada, mereka nggak mau meninggalkan Tuhan yang mereka sembah. Ini mau udah dari nenek moyang, udah dari dulu udah kayak begini aja. Akhirnya tadi mereka malah mengejek, menghina, mengolok-olok untuk menepis semua itu, menepis kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Dulunya Al-Amin, sekarang beliau udah nabi dan rasul, dan nggak mungkin Nabi Muhammad bin Abdullah berdusta pada saat itu. Mereka malah menghina, menertawakan, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu gila, Nabi Muhammad tukang sihir, malah menjelek-jelekan ajaran beliau gitu. Wah, itu mah dongeng-dongeng aja orang terdahulu dengan cara yang agak lembut. Gitu ya. Jadi ada yang mengejek, ada yang ngomong, itu mah dongeng-dongeng aja, itu cara lembutnya gitu. Tapi intinya biar orang-orang nggak ikut ke Nabi Muhammad SAW. Ya intinya untuk mencampur adukan ajaran-ajaran beliau mereka. Bahkan pernah kayak gitu kan. Makanya akhirnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sampai keluar salah satunya ayat Al-Kafirun itu karena waktu dulu pernah ada deal-dealan gitu. Sampai gimana nih cara makin banyak makin ya udah deh deal-dealan aja lah sekarang kamu menyembah Tuhan. Sekarang kita menyembah Tuhanmu Muhammad. Berikutnya kamu menyembah Tuhanku. Deal-dealan gitu. Tapi akhirnya ya tadi ini salah satunya kata-kata kenapa sih tadi akan sampai bilang mereka menjelek-jelekan segala macam. Ada di surat Al-Hijr, mereka berkata, "Hai Al-Hijr ayat 6 ya. Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru." Hai orang alladzi yang diturunkan Al-Qur'an dzikru kepadamu, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Kamu orang gila. Atau misalnya gini, di surat Sad ayat 4, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Padahal sekali lagi sebelumnya mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah adalah orang Al-Amin, dapat julukan Al-Amin. Atau yang dongeng-dongeng di surat Al-Furqan ayat 5. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang terdahulu dimintanya supaya ditulis, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Gitu ya. Jadi mereka tuh bilang macam-macam biar pengen nolak, intinya nolak. Mereka udah kebiasa dengan nenek moyang. Mereka udah kebiasa dengan ya kebiasaan mereka pada saat itu. Ketika ada sesuatu yang baru yang emang ini berat, mereka nggak mau, mereka menolak gitu. Itu masalahnya. Dan seperti perjalanan nabi-nabi terdahulu, maka Allah juga mengazab orang-orang yang tidak mengikuti Rasulnya. Akan tetapi bedanya azab
Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mewakilkannya kepada kaum muslimin untuk mengazab orang-orang kafir dengan tangan-tangan kaum muslimin dengan cara diperangi pada saat itu karena kesombongan. Contoh di surat Al-Anfal ayat 39, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Gitu. Jadi azab untuk orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah diperangi. Kalau pada saat dulu mungkin diperanginya dengan ya karena emang masanya perang fisik. Kalau sekarang diperanginya dengan apa? Cara berpikir misalnya. Ada orang-orang liberal, maka akhirnya muncul jaringan Islam liberal untuk memerangi mereka, untuk memerangi cara berpikir mereka, gitu ya. Gitu. Ada orang-orang yang bisa bikin macam-macam tank dan segala macamnya. Insya Allah akan ada orang-orang Islam juga yang akan bisa membuat itu. Gitu. Cuman masalah kita atau bukan. Apakah kita layak untuk bisa menjadi orang-orang yang tanda kutip memerangi mereka juga gitu dengan berbagai macam bidangnya, gitu ya? Atau enggak? Gitu. Oke, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, intinya untuk mengingatkan lagi manusia, balik lagi nih kepada khidmahnya, kepada yang lurus memberikan Allah. Gitu. Rasulullah SAW Islam. Nah, dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini: sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang hidup pada zamanku, kemudian generasi sesudahnya. Imran berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah menyebut sesudah itu 2 atau 3 generasi. Kemudian sesungguhnya sesudah itu ada satu kaum yang mereka bersyahadat, tapi tidak ingin mati syahid. Mereka berkhianat, mereka tidak bisa dipercaya. Mereka bernazar, tapi mereka tidak memenuhinya. Dan mereka tampak gemuk-gemuk. Ini sudah ada di hadis Bukhari dan Muslim. Allah menceritakan akan tiba masanya gitu. Orang-orang yang ada, mereka bersyahadat, tapi mereka nggak ingin mati syahid. Mereka bersyahadat, tapi mereka berkhianat. Mereka bersyahadat, tapi mereka nggak bisa dipercaya. Mereka bernazar, tapi mereka nggak bisa memenuhinya. Mereka bernazar, dan mereka juga tampak gemuk. Oke, jadi itu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, akan pindah ruangan dulu. Kayaknya semakin ramai di luar. Oke, lupa coachnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ini. Nah, belum. Sebelum masuk ke konsep bagaimana Rasulullah berdakwah, kita akan masuk dulu ke ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penyampai risalah. Nah, cuman ketika penyampai risalah ternyata ada sisi kemanusiaannya juga loh gitu. Nabi itu Rasulullah itu manusia juga. Cuma walaupun beliau manusia, beliau Rasul tidak lain seorang telah atau dibunuh ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sekalipun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang Allah tidak akan izin mendapat pahala dunia, adanya pahala akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketua Ibnu Qami
berhasil membunuh Muhammad. Aku telah berhasil membunuh Muhammad. Kang, hari, Oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Ternyata off ya? Pak, No, 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 no. iya Kang, Pak. Sip, sip. No. Oke, balik lagi ya. Jadi Ibnu Qayyimah yang tadi bilang aku telah berhasil membunuh Muhammad, aku telah berhasil membunuh Muhammad gitu ya. Padahal ia hanya memukul, hanya melukai sedikit aja kepalanya gitu, hanya melukai sedikit kepalanya. Tapi dia bilang udah membunuh Muhammad SAW. Cuman karena peristiwa itu, akhirnya banyak yang tergoncang hatinya. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW itu terbunuh gitu. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin aja terbunuh, sebagaimana Allah menceritakan tentang para nabi terdahulu, sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya kelemahan, ketakutan dalam hati mereka, dan keengganan untuk mengikuti perang. Nah, pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya, wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Nah, menurut Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari ayahnya, ada seorang dari kaum Muhajirin yang telah lewat di hadapan seorang Ansor bersimbah darah. Lalu ditanyakan kepadanya, "Hai fulan, apakah kamu merasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah terbunuh?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika Muhammad telah terbunuh, berarti ia telah menyampaikan risalahnya. Maka berperanglah kalian demi membela agama kalian." Lalu turunlah ayat, "Wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablihi rusul." Gitu. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah itu punya dua sisi kemanusiawian dan sisi kerasulan. Sisi manusiawinya apa? Ya, Rasulullah lahir dari pasangan suami istri, dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Nikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Punya anak Qasim, Abdullah, At-Tayyib, ada Zainab, ada Kulthum, ada Ruqayyah, ada Fatimah Az-Zahra. Sebelum diangkat menjadi nabi juga beliau punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pengembala domba, pedagang, sampai mas kawinnya pun 100 unta merah kan. Wah, banyak loh gitu ya. Satu unta tosok. Cek aja, satu unta itu berapa? Unta merah itu berapa? Dikali 100 bisa. Luar biasa. Dan meninggal pada umur 63 tahun. Dimakamkan di rumahnya. Gitu. Jadi di surat Al-Kahfi
ayat 110, Allah berfirman seperti ini, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan dalam beribadah kepadanya. Atau misal dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia biasa. Dia marah sebagai manusia biasa. Dia marah sebagaimana manusia marah. Itu dari hadis riwayat Muslim. Atau dari juga hadis riwayat Muslim yang lain. Dari Rafiq bin Khudaij, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, sedangkan orang-orang pada waktu itu sedang menyerbukan korma. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian kerjakan? Mereka menjawab, kami sedang melakukan penyerbukan pohon kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mungkin jika kalian tidak merawatnya seperti itu akan lebih baik. Gitu kata Rasulullah kepada mereka. Akhirnya orang itu tidak melakukannya. Namun ternyata setelah beberapa lama, hasil buahnya itu berkurang. Mereka akhirnya mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bla 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 bla, gitu ya. Lantas beliau bersabda seperti ini, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu dari urusan agama kalian, maka ambil. Namun apabila aku diperintahkan kalian sesuatu yang berasal dari ideku, maka sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Berarti ada sisi kemanusiaannya gitu. Makanya waktu itu kita akan bahas nanti insya Allah ada salah satu kitab yang akan kita bahas namanya Al-Islah. Al-Islah, ada satu kitab Al-Islah. Jadi ada ya sebenarnya sunnah itu apa gitu. Mana-mana aja dari sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang kalau kita ikuti itu mendapat pahala, ya kalau kita ikuti itu nggak dapat pahala. Ya contoh misalnya waktu itu ini secara singkat aja ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mendengkur, apakah kita juga harus mencontoh itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar misalnya, di atas tanah, apakah kita juga mencontohnya? Apakah dengan mencontoh seperti itu lebih utama dibandingkan tidur di atas piring bed? Simpelnya kayak gitu. Berarti ada sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad SAW yang ketika itu dilakukan, ya tidak apa-apa. Ketika tidak dilakukan, tidak apa-apa juga. Nggak ada pahala, nggak ada apapun. Ya boleh ikutan, silahkan. Gitu ya. Kayak baju jubah gitu ya. Apakah kita semua harus pakai jubah? Nah, ya nggak juga gitu ya. Nah, berikutnya sebenarnya ada sisi kerasulan. Jadi tadi ada sisi kemanusiaan. Yang kedua ada sisi kerasulan. Di surat Yunus ayat 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, dan gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Sisi Rasul, penyampai risalah saja, bukan pembuat syariat. Bahkan Rasulullah sendiri bukan membuat syariat, hanya menyampaikan risalah. Jadi kalau mereka ngobrolnya, sok ganti aja. Kata Rasul, aku nggak patut menggantinya. Aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan. Pun begitu ketika Rasulullah SAW diwahyukan untuk sholat wajib 5 waktu. Gitu kan? Singkat cerita yang panjang itu, jadi ketika sudah 17 rakaat, ya Rasulullah nggak tahu 17 rakaat ini kapan. Caranya bagaimana? Rasulullah nggak tiba-tiba mikir, oh iya 17 kali 17 rakaat dalam sehari. Kira-kira kayak gimana ya pembagiannya? Kira-kira kapan ya waktunya? Oh iya, kayaknya bagus itu ketika kita baru bangun tidur, kita langsung ingat sama Allah. Oh iya, berarti ketika bangun tidur ada sholat nih. Udah gitu, biasanya kalau dari pagi-pagi kayaknya masih seger deh gitu ya. Seger-seger, mulai agak panas tuh jam 10, jam 12. Nah, ketika lagi panas-panas, capek-capek, kayaknya kita enak sholat deh. Nah, sore-sore kayaknya kita udah capek kerja gitu ya, yang laki-laki yang jadi bapak, ketika udah capek kerja kayaknya lebih baik kita rehat sejenak. Waktunya di antara jam 12 berarti sampai jam 6 sebelum matahari tenggelam. Berarti kayaknya jam 3-an deh. Udah gitu berarti oh iya sebelum matahari terbenam kayaknya kita enak sholat. Enggak kayak gitu Rasulullah.
Tapi yang Rasulullah lakukan adalah menunggu siapa Jibril turun. Ketika Jibril turun ngasih tahu bahwa sekarang sholat apa, dan gerakannya ini Rasulullah lakukan percis seperti yang Jibril lakukan, tidak ditambah, tidak dikurang. Maka filosofisnya, konsekuensinya, pertanyaannya, evaluasinya, sudahkah kita tahu gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita, benar nggak? Pertanyaannya itu. Karena sekali lagi untuk masalah ibadah nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Cukup. Jadi evaluasinya, yuk sama-sama kita belajar. Mumpung sekarang lagi Ramadan nih. Yuk buka-buka lagi tentang buku tentang sholat. Buka-buka lagi buku tentang sholat. Bacaan-bacaannya. Oh bener nggak sih bacaannya? Oh bacaan yang kayak gini ternyata bukan cuma sampai sini, ternyata panjang loh gitu ya. Oh berarti saya harus ngafalin setelahnya gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Ada sisi kerasulan. Jadi kayak gitu ya. Nah, berikutnya di surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia dengan tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi tersebut. Jadi ini salah satu perkataan Allah yang menegaskan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tidak ditambah, tidak dikurang, gitu ya. Nih ada di surat Al-Maidah juga. Hai Rasul, Al-Maidah 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir, gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada kisah yang panjang. Insya Allah kisah ini akan menutup pertemuan kita hari ini. Akang coba untuk baca panjang ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ini kisah tentang turunnya 17 rakaat tadi. Ini detailnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perutnya tersebut menyentuh ke bumi. Luar biasa. Coba, baru sepenggal akan baca hadis dari riwayat Anas bin Malik ini, detail menceritakan tentang buruk itu apa, seekor binatang warna putih, oh ukurannya gimana, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bighal, gitu ya, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bighal. Bahkan diceritakan juga secara detail, merendahkan tubuhnya hingga perut buruk menyentuh ke bumi tuh. Oke, akan lanjut. Rasulullah bersabda lagi, tanpa membuang waktu aku terus menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Ini juga yang menjadi salah satu argumen ya. Ini hadis ini yang menjadi argumen bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan cuma ruh Nabi Muhammad SAW, tapi ruh dan jasad gitu ya. Ruh dan jasad gitu. Nah, Rasulullah bersabda lagi, aku mengikatnya pada tiang tali masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Rasulullah bersabda lagi, kemudian aku masuk ke dalam masjid, mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku keluar, secara tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Disuruh milih. Aku memilih susu. Lalu Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril alaihissalam membawaku ke langit, naik ke langit. Ketika Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu, terdengar suara yang bertanya, siapa engkau? Ada suara kayak gitu. Siapa engkau? Dijawabnya, Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diangkat menjadi Rasul? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diangkat menjadi Rasul. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa ke langit kedua. Jibril minta dibukakan lagi pintunya. Kedengaran suara lagi bertanya seperti tadi. Siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia diangkat
apakah dia telah diangkat menjadi rasul? Ya, dia telah diangkat menjadi rasul. Pintu itu dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga, lalu Jibril meminta dibukakan pintu, sama. Ada yang bertanya lagi, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diangkat menjadi rasul? Ya, dia telah diangkat menjadi rasul. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit yang keempat. Jibril memintakan dibukakan lagi pintu dan kedengaran lagi. Siapa engkau, Jibril? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Adakah dia diangkat menjadi rasul? Ya, dia telah diangkat menjadi rasul. Pintu dibukakan. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Firman Allah, wa rafa'nahu makanan alaih, yang artinya, dan kami telah mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Aku dibawa lagi naik ke langit yang kelima, sama seperti itu lagi, ditanyakan lagi hal yang serupa, akhirnya di situ bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dia terus menyambutku, mendoakan aku dengan kebaikan, aku dibawa lagi ke langit ke-6. Akan nggak bacain detailnya, karena pertanyaannya sama. Akhirnya, dibukakan lagi pintunya, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa langit ke-7 gitu. Sama pertanyaannya akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang dalam keadaan menyandar di Baitul Maqmur, tuh diceritain juga. Jadi Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ketika bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sedang menyandar di Baitul Maqmur. Luasnya setiap hari dapat memuat 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar, umpama telinga gajah. Manakala buahnya pun besar, sebesar tempayan. Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan melihat ciptaan Allah, Rasulullah dapati kesemuanya aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Tatkala Rasulullah turun ke Nabi Musa, dia berkata, apakah yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu. Baru Nabi Musa alaihissalam berkata, kembali kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan memberitahukan kepada mereka. Gitu. Rasulullah akhirnya bersabda, Rasulullah kemudian kembali kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangkan 5 waktu sholat dari Rasulullah. Rasulullah kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu sholat dariku. Nabi Musa alaihissalam berkata, umatmu masih tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Rasulullah tak henti-hentinya bulak-balik antara Tuhan dan Nabi Musa sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu diganjar dengan 10 ganjaran. Oleh yang demikian berarti 5 waktu sholat fardu sama dengan 50 sholat fardu. Begitu juga siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat kebaikan baginya, 1 kebaikan baginya. Jika dia melaksanakan, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak seorang pun dicatat baginya. Seandainya dia mengerjakan, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun hingga sampai ke Nabi Musa Alaihissalam. Lalu aku memberitahukan kepadanya. Dia masih berkata lagi. Kata Nabi Musa Alaihissalam, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Rasulullah SAW menyaut, aku terlalu banyak berulang
balik kepada Tuhan sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Nah, poin penting dari dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Jadi di hari hadis riwayat Bukhari, wahai Muhammad, sungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat waktu diganjar dengan 10 ganjaran. Oleh yang demikian berarti 5 waktu sholat fardu sama dengan 50 sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah mendapatkan perintah sholat fardu yang 5 ini, nah kayak kata Kang yang tadi, dalam satu hari semalam, dalam satu hari, maka Nabi 5 fardu, sholat fardu 5 kali dalam satu hari, maka Rasulullah SAW dikembalikan lagi ke dunia dan sampai di dunia dalam waktu subuh, gitu ya. Dan Rasulullah SAW hanya mendapatkan perintah tentang sholat, tetapi tidak mendapatkan tentang waktu untuk melakukannya dan juga kaifiatnya. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah SAW tidak melakukan kegiatan apapun, hanya menunggu perintah dari Allah. Nah, pada saat itulah Jibril turun untuk mengajarkan waktu sholat dan juga kaifiatnya. Nih hadisnya. Sungguhnya Jibril alaihissalam turun untuk mengajarkan waktu dan tata cara sholat. Kemudian Jibril sholat, Nabi pun ikut melakukan sholat. Kemudian sholat dalam waktu lain, Nabi pun mengikuti cara Jibril, kemudian sholat dalam waktu lain mengikuti cara Jibril, kemudian sholat dalam waktu lain mengikuti cara Jibril, kemudian sholat waktu lain mengikuti cara Jibril, kemudian beliau bersabda, demikian aku diperintahkan. Oke, demikian aku diperintahkan. Sampai situ. Panjang. Oke. Diriwayatkan dari, ini ada hadis lain, diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah turun sholat dengan mengimami aku. Lalu aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya. Nabi menghitung dengan jari semuanya sebanyak 5 kali sholat. Jadi, disimpulkan, Nabi hanya penyampai risalah, bukan pembuat risalah. Penyampai risalah, bukan pembuat risalah. Inilah dalil yang tegas menjelaskannya. Gitu ya. Atau misalnya di surat At-Tahrim juga, hai Nabi, At-Tahrim ayat 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena ada suatu kisah Nabi ingin menyenangkan istrinya, tapi malah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka nggak boleh gitu. Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu semua nggak boleh. Oke? Nah, jadi, ini asbabun nuzul dari ayat di atas. Dari ayat At-Tahrim. Nah ini, Abu Ubaid bin Amr menceritakan, aku pernah mendengar Aisyah mengaku bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di tempat Zainab binti Jahsy dan meminum madu di sana. Kemudian aku bersepakat dengan Hafsah, jika beliau masuk rumah salah satu dari kami, maka katakanlah kepada beliau, sungguhnya aku mencium bau magofir pada dirimu. Pasti engkau telah memakan magofir. Kemudian Nabi SAW memenuhi salah satu dari keduanya, dari antara Aisyah atau Hafsah. Maka dia mengatakan hal itu kepada Nabi. Maka mereka, nggak tahu, salah satunya ya, nggak disebutkan di sini, mengatakan itu kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, tetapi aku telah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan sekali-kali tidak akan meminumnya lagi. Dan sekali-kali tidak akan meminumnya lagi. Maka turunlah. Jadi ini tuh cerita tentang madu itu halal. Tapi akhirnya Rasulullah haramkan. Dan itu nggak boleh. Makanya Allah menurunkan ayat At-Tahrim ini. Apakah kamu akan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dan kamu ingin mencari kesenangan hati istri-istri kamu. Jadi udah jelas, nggak boleh. Gitu ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi semua, Muhammad SAW itu tidak dapat membuat hukum. Tetapi pembuat hukum itu hanyalah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari pertemuan kali ini kita membahas tentang sirah nabawiyah secara singkat dan jelas tentang kenapa sih Rasulullah diturunkan dan tujuannya untuk apa, kisahnya seperti apa aja, apa yang Rasulullah bawa gitu ya. Yang Rasulullah bawa itu adalah syariat dinul Islam, tidak ditambah, tidak dikurang. Bahkan Rasulullah adalah penyampai risalah, bukan pembuat risalah. Nah, enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada 7 orang ya. Ada beberapa orang.
Andre, ada yang mau ditanyain, Andre? Aman, Kang? Oke. Kalau ini yang Baik, Fauzia ya? Iya kan? Kuma? Ada yang tanya? Aman? Aman, Kang, tadi sambil masak. Bener. Oh, oke. Siap-siap. Jazakallah khairan. Berikutnya, Iya, Kang. Fauzia? Nggak ada? Faiza? Sultan Aji? Nggak tahu. Oke. Sultan Aji? Takia? Aman? Aman? Aman, Kang. Oke. Berarti insya Allah nanti Alhamdulillah. Insya Allah berarti nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas konsep dakwah. Rasulullah itu dakwah bahkan bisa sampai ke kita 1441 Hijriah. Kan dari 1 Hijriah itu juga Rasulullah hidupnya bukan dari 1 Hijriah, bukan Rasulullah lahir. Itu setelah sebelumnya. Jadi sudah 1441 tahun tapi bisa sampai ke kita. Berarti ada cara dakwah yang luar biasa mantap. Dan bagaimana caranya, insya Allah kita akan membahas di metodologi dakwah Rasulullah SAW pada pertemuan 2 minggu selanjutnya. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar banyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan yang berlipat ganda, khususnya ini di bulan Ramadan. Semoga Allah meluruskan niat kita dari sebelum, saat, dan setelah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Ya, alhamdulillah. Permohon.